Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang internal audit. Di pertemuan kali ini kita akan membahas apa itu internal audit, perbedaannya dengan external audit itu apa, kenapa harus perusahaan itu harus melakukan internal audit ya, sedangkan nah toh nantinya juga akan diaudit oleh external auditor gitu ya. Oke, pengertiannya apa sih? Mari kita mulai ya. Internal audit adalah fungsi penilaian independen. Oke, jadi fungsi auditor itu adalah melakukan penilaian secara independen yang dibentuk dalam suatu organisasi. Jadi dalam suatu organisasi atau dalam suatu perusahaan eh, dibentuklah suatu tim ya, atau tim yang berfungsi untuk melakukan appraisal ya, penilaian secara independen. Maksudnya independen itu gimana? Independen adalah tidak memihak, walaupun dia itu di dalam suatu perusahaan dan direkrut oleh perusahaan itu sendiri, tetap mereka itu bekerja secara independen ya, tidak terpengaruh ya, tidak bisa disogok atau semacamnya ya. Ya, oke. Auditor melakukan independen yang dibentuk dalam suatu organisasi untuk memeriksa ya, untuk memeriksa dan mengevaluasi aktivitas perusahaan. Oke. Jadi di internal audit ini auditornya itu direkrut oleh perusahaan itu sendiri untuk melakukan penilaian ya terhadap aktivitas organisasi, terutama di pengendalian internal ya, pengendalian internal atau perusahaan ini mempunyai standar ya, standar pelaksanaan dalam kegiatannya. Biasanya harus bahwa perusahaan tersebut harus sudah ISO ya, ISO ya. Nanti kalian tahu apa itu ISO ya, kalian ya bisa cari sendiri. Kemudian oke, di dalam pengertiannya tadi adalah dia tuh independen ya, bahwa dia itu free restriction ya, bebas dari tekanan atau apapun dari manajemen ya. Free personal interest, oke ya, free from bias ya. Kemudian appraisal, kontrol fungsi dan trust internal auditor ya. Kemudian eksaminasi dan evaluasi ya, aktivitas role internal auditor itu mengevaluasi ya, tadi sudah kita jelaskan ya, bahwa dia menghasilkan jasa terhadap perusahaan ya. Itu internal audit ya. Kemudian internal auditor ini financial oriented check ya. Jadi dia kerjanya itu mengecek keuangan ya. Istilahnya begini ya. Internal auditor itu lihat di yang di stabilo biru itu ya, di stabilo biru itu police officer katanya ya. Jadi seolah-olah gitu ya, bahwa internal audit ini seperti polisi di dalam suatu perusahaan ya. Bukan artian bahwa dia itu mencari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan, bukan ya. Kalau sudah seperti itu akan tidak bisa bersinergi jadinya ya. Oke, police officer ini maksudnya bahwa dia itu selalu ini ya, selalu menjaga gitu ya, agar tidak adanya fraud di dalam suatu perusahaan ya, atau agar gitu ya, agar perusahaan itu terus berjalan seperti yang diinginkan oleh perusahaan ya. Bahwa pekerjaan internal audit itu adalah ekstensi sambungan dari external auditor work ya. Jadi setelah di audit internal, kemudian dilanjutkan lagi nanti oleh external auditor ya. Manajemen oriented responsibilities ya. Jadi internal auditor ini responsibility-nya terhadap manajemen ya, terhadap manajemen. Manajemen bagaimana maksudnya? Manajemen di dalam perusahaan, manajemen di dalam satu perusahaan, baik itu dalam tata kelola, kemudian internal control gitu ya. Oke, selanjutnya kemudian bagaimana sih, kenapa beberapa perusahaan melakukan internal audit ya. Oke, ada ceritanya ya teman-teman ya. Di in
1941 ya, di tahun 1991 Internal Auditor Institute of Internal Auditors yang kemudian diterbitkan di New York ya. IIA kita kenal. IIA ini adalah lembaga ya, lembaga mengayomi audit ya, dia mengeluarkan standar-standar internal audit ya. Itu awalnya itu ada di Amerika ya. Kemudian menghasilkan profesional standar. Dia fungsinya itu IIA ini adalah untuk menyediakan standar-standar profesional ya yang dibuat di dalam perusahaan. Kemudian dia sebagai sertifikasi ya, lembaga sertifikasi program internal auditor ya. Jadi teman-teman, eh, untuk menjadi seorang auditor tidak bisa langsung ya. Biasanya dia harus memiliki sertifikasi dulu. Biasanya sih orang-orang akuntan ya sebenarnya, tapi tidak harus akuntan ya sebenarnya ya. Tapi kalau bagian keuangan diutamakan dia lulusan akuntansi ya, berprofesi sebagai akuntan, kemudian telah mengambil sertifikasi ya. Kalau di Indonesia itu yang mengeluarkan sertifikasi itu namanya IIA juga ya, tapi IIA Indonesia gitu ya. Ya, gelarnya dia CIA ya, Certified Internal Auditor ya. Bagaimana cara mendapatkan sertifikasi ini? Ya ikut tes ya, ikut tes yang diadakan oleh Institute of Internal Auditors Indonesia ya. Kemudian di tahun 1977 adanya banyak korupsi dan lain-lainnya. Securities and Exchange Commission (SEC) kalau di Amerika, kalau di Indonesia namanya OJK ya. OJK, Badan Pengawas Keuangan ya. Kalau di Amerika itu SEC. SEC Securities Exchange Commission ya. Ah, Securities Exchange Commission ini lembaga yang mengatur aturan-aturan di dalam satu perusahaan ya. Aturan-aturan dalam pelaksanaan laporan keuangan gitu ya, terutama di perusahaan-perusahaan yang sudah listing di pasar modal gitu ya. Kemudian General Accounting Officer Auditor pemerintah. Kalau di pemerintahan namanya BPKP kalau di Indonesia itu ya. Kemudian pasar modal. Di pasar modal ICP, American Institute Certificate Public Accountant di Indonesia itu mendorong adanya internal audit dan komite audit di dalam perusahaan. Jadi aturan kita itu ya, aturan yang ada di Indonesia itu kiblatnya itu yang ada di Amerika teman-teman ternyata ya. Selanjutnya ya. Kemudian internal audit itu punya misi ya. Misinya apa? Untuk meningkatkan dan melindungi nilai organisasi kepada pemangku kepentingan, nasihat dan wawasan berbasis risiko secara objektif dan dapat diandalkan. Jadi dia itu untuk meningkatkan mutu perusahaan ya dan melindungi nilai organisasi. Maksudnya bagaimana? Contoh nih ya. Contoh kalau yang ada di kampus kita nih, di kampus Universitas Teknologi Sumbawa, apakah ada internal audit? Ada ya. Akan tetapi internal audit yang dilakukan karena kita perusahaan jasa, bukan perusahaan pencari untung ya, mencari laba, maka dia itu auditornya tidak perlu dari seorang akuntan ya. Karena apa? Karena dia ini perusahaan jasa ya. Jadi perusahaan internal audit yang dilakukan seperti apa? Misal ya, seperti di program studi itu, jadi mereka tuh bahwa dosen sudah membuat silabus gitu ya. Misalnya di dalam kita mengaudit perkuliahan, misalnya apakah silabusnya ada, kemudian materinya ada, apakah absensinya ada, kemudian soal-soal ujian itu apakah ada, gitu ya. Soal ujian, jawaban ujian, pemeriksaan ujian, kemudian penilaian dosen dan seterusnya ya. Jadi si internal audit tuh sebelum melakukan audit mereka sudah mempunyai standar-standar yang sudah ditetapkan oleh perusahaan ya. Sehingga si auditor ini sebelum melakukan audit sudah melakukan rencana audit terlebih dahulu. Sehingga apa? Mereka di saat
di saat melakukan audit sudah melakukan persiapan sebelumnya gitu ya. Terus bedanya internal audit versus external audit ya. Internal audit itu perform by internal auditor tentu saja ya. Yang melakukan internal audit adalah auditor internal ya, sedangkan external audit dilakukan oleh accounting firm ya, perusahaan accounting atau KAP ya, dilakukan oleh kantor akuntan publik kalau eksternal auditor. Tetapi internal audit dilakukan oleh internal auditor. Kemudian melakukan audit di eksternal auditor adalah KAP ya, perusahaan independent accounting firm, maksudnya itu KAP gitu ya. Kemudian di internal audit, sebentar. Oke, sebentar. Mana pembelian ini? Oke. Kemudian pelaporan ya, ini pelaporan ini. Pelaporannya itu pada manajemen perusahaan ya. Internal audit itu lapornya kepada manajemen perusahaan ya. Kemudian sedangkan di external auditor ini teman-teman, external auditor ini lapornya kepada pihak ketiga atau stakeholders, pemangku kepentingan ya. Tidak hanya kepada manajemen juga ya external auditor, tetapi pihak-pihak yang berkepentingan ya, terutama kepada pemegang saham atau pemilik perusahaan ya. Asesmen itu apa? Yang dinilai itu apa? Internal audit itu adalah internal control ya, pengendalian internal. Pengendalian internal itu seperti apa? Ini misal ya. Misalnya dalam hal pengeluaran kas ya. Di dalam pengeluaran kas itu dilakukan saat melakukan pengeluaran kas, misalnya pencairan keuangan di perbankan gitu ya. Internal kontrolnya itu tidak boleh misalnya dalam melakukan pencairan keuangan pencairan hanya bisa dilakukan oleh misal ini ya, ada tanda tangan ada tanda tangan bendahara, ada tanda tangan pimpinan misalnya ya, bahwa itu namanya internal control ya. Jadi di karyawan atau direktur keuangan itu atau di bagian keuangan tidak semena-mena dalam mencairkan keuangan. Jadi harus ada otoritas sebelum melakukan pencairan. Oke, gitu ya. Kemudian provide yang menghasilkan assurance, kepastian ya, bahwa assurance maksudnya itu adalah jaminan bahwa ini persamaannya, ini perbedaannya yang di luar, terus komunnya itu yang ada di dalam sini ya, bahwa melakukan assurance service maksudnya apa ya, assurance provide menghasilkan assurance ya. Assurance itu asuransi jaminan ya, bahwa menghasilkan jaminan dalam pelaporan keuangannya ya. Menghasilkan auditor reports ya, yang berikutnya nih. Auditor report maksudnya gimana? Internal audit mempunyai internal report juga ya. External audit punya report juga ya. Masing-masing mereka punyai laporan ya, laporan pertanggungjawaban atau laporan hasil kerjanya mereka ya. Kalau di internal audit ke manajemen, tapi internal reportnya kalau di external audit tuh ke pihak ketiga atau ke stakeholders ya. Communicate dan mengkomunikasikan hal-hal yang setelah diperiksa tadi kepada dalam pelaporan keuangan gitu ya. Bahwa kalau di external audit, menariknya ini ya teman-teman, menariknya itu confirm company is following GES, General Accounting Standard ya, bahwa external audit menjadi standar harus sesuai dengan GEP ya, General Accounting Standard Boards ya. Biasanya dibutuhkan oleh
perusahaan pasti itu ya, generally. Oke, ini ya. Oke, slide berikutnya teman-teman. Perbedaannya lebih jelas, agar lebih jelas lagi. Oke ya, difference between internal audit and external audit ya. Dan ya, internal audit dilakukan oleh itself, maksudnya itu perusahaan melakukan kegiatan untuk dirinya sendiri, tapi kalau external audit ini adalah kepada pihak ketiga ya, atau pihak-pihak yang berkepentingan di luar perusahaan ya. Berfokusnya di internal ya. Kemudian kalau uh, internal hire, bahwa penugasannya itu ditugaskan oleh internal hire, bahwa dia tuh direkrut oleh perusahaan, sudah saya jelaskan tadi ya. Kalau eksternal auditor itu yang ini ya, eksternal audit sorry. Kalau eksternal auditor itu dalam penugasannya itu dipilih oleh shareholders vote ya. Maksudnya adalah pemilik saham itu memvoting siapa sih yang harus melakukan eksternal audit ya. Apakah oleh Big Four atau yang lainnya dipilih ya. Tapi kalau di internal audit ya, kalau di internal audit ini dipilih oleh internal hire ya. Output dari internal audit adalah rekomendasi. Misalnya ada kesalahan-kesalahan yang kurang pas atau yang kurang, maka disempurnakan berupa rekomendasi. Tapi external audit ya, ini menarik ya. Dia tuh memberikan opini terhadap laporan keuangan ya. Frekuensinya gimana? Frekuensinya tuh continuous ya, berkelanjutan ya. Hampir secara terus menerus. Ketika perlu dilakukan internal audit, maka mereka akan ditugaskan gitu ya. Kalau external audit seperti apa? Ini yearly ya, berapa? Kalau dia itu tahunan, sekali tahun atau pas akhir tutup buku baru dilakukan audit. Tapi kalau di internal audit dia continuous modelnya ya. Kemudian objek reviewnya bagaimana? Objeknya dia itu terhadap dia melakukan internal control ya, include GRC, masuk merupakan program dari governance, risk, compliance, tata kelola risiko dan kepatuhan ya. Tapi kalau di external audit dia tuh financial statement ya, and annual financial report ya. Jadi external audit itu memeriksa laporan keuangan ya yang presented ya, yang disajikan dalam annual financial report ya, laporan keuangan tahunan ya. Kemudian untuk siapa mereka melakukan audit ini? Kalau internal audit ini dilakukan reviewnya oleh kepada manajemen ya. Manajemen apa isinya? Rekomendasi ya. Tapi kalau external audit itu diperuntukkan untuk companies owners ya, stakeholder itu ya. Oke ya. Oke, selanjutnya sertifikasi internal audit ini ada di Certified Internal Auditor ya, atau IIA tadi ya, tapi Indonesia. Bisa dilihat di website ini ya teman-teman. Bisa dilihat di website ini, kalian browsing sendiri ya. Kalian browsing sendiri apa sih, bagaimana sih sertifikasi jikalau suatu saat kalian ingin menjadi internal audit ya. Misalnya setelah lulus dari kuliah ya, lulus dari kuliah UTS, setelah lulus kemudian kerja di satu perusahaan, akhirnya tertarik jadi internal audit ya. Mulai dari sekarang siap dipersiapkan memang ya, apa-apa sih yang dibutuhkan oleh internal audit itu ya. Kemudian ini ada PR ya. Setelah kita review tadi, ada pertanyaan ya. Silakan dibaca sendiri ya. Oke, stop narkoba ya. Kampus Universitas Teknologi Sumbawa selalu menggencarkan iklan gitu ya. Penyuluhan terhadap narkoba, stop narkoba ya, generasi bangsa tanpa narkoba, jauhi narkoba ya, karena narkoba itu merusak
hidup kalian ya, merusak kehidupan bangsa. Ya, tidak ada manfaatnya, tinggalkan aja. Oke, terima kasih ya, karena singkatnya waktu ya, tidak bisa melakukan kegiatan di kelas, maka ada video pembelajaran sederhana ya. Mudahan dengan materi yang sederhana ini bisa diambil pelajaran ya. Oke. Oke, mungkin itu dari saya. Tidak banyak materinya, silakan pelajari sendiri, kalian browsing-browsing sendiri. Kemudian belajar sendiri ya. Saya bukunya sudah saya share, PDF-nya silakan belajar sendiri. Mungkin itu dari saya. Mungkin sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.